Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sinta F. Simanungkalit, SGZ MKM, dengan NIDN 0015019103. Saya dari Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun rencana pembelajaran semester yang akan saya share adalah mata kuliah Komunikasi dan Edukasi Gizi. Mata kuliah Komunikasi dan Edukasi Gizi adalah mata kuliah yang berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Jadwal mata kuliah saya diadakan pada hari Senin dengan kapasitas mahasiswa untuk kelas A 31 orang di jam 8 WIB sampai 09 WIB, lalu kelas B dengan kapasitas 32 orang di jam 09.40 WIB sampai 11.20 WIB, lalu kelas C dengan kapasitas 30 orang dimulai pukul 11.20 WIB hingga pukul 1 WIB. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 3, di mana mata kuliah prasyaratnya adalah dasar komunikasi. Untuk mata kuliah ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan sejawat saya, di mana saya sebagai koordinator dengan rekan sejawat saya yaitu M. Ihsan Amar SGZ MKes dan Esti Purwanti SGZ MPH PhD. Mata kuliah ini sejalan dengan kebijakan Semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pada proses pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pada mata kuliah ini ada pertemuan di mana mahasiswa akan diminta membuat media edukasi gizi yang harus sesuai dengan kebutuhan responden atau masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya media edukasi gizi berbasis media sosial. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini harapannya mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, lalu mampu menciptakan media tepat guna sesuai dengan metode yang benar, mulai dari tahap perencanaan media sesuai komunikasi dan edukasi gizi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami kompetensi dan skill yang dibutuhkan oleh seorang edukator gizi. Untuk sub CPMK, berdasarkan pertemuan pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang komunikasi dan edukasi gizi. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami kompetensi dan skill yang dibutuhkan edukator gizi. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pendidikan gizi. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori motivasi dan perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam pendidikan gizi. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan desain pendidikan gizi. Pada pertemuan keenam, mahasiswa menjelaskan proses komunikasi dan edukasi gizi efek komunikasi. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat pembuatan media komunikasi dan edukasi gizi. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan edukasi gizi efektif dalam berbagai kelompok. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan metode pendidikan gizi yang efektif. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode emo-demo dan media berbasis kearifan lokal. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menganalisis alat peraga dan pendidikan gizi. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mampu mengimplementasikan edukasi gizi dan konseling. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mampu memilih aplikasi media komunikasi gizi dan terapi gizi di rumah sakit atau puskesmas. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu mendemonstrasikan implementasi pendidikan gizi pada berbagai kelompok. Mata kuliah ini membahas kompetensi dan skill yang dibutuhkan oleh seorang edukator gizi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pendidikan gizi, teori motivasi dan perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam pendidikan gizi, proses komunikasi, efek komunikasi, cara pembuatan media komunikasi,
lalu metode pendidikan gizi yang efektif, metode Emodomo, media berbasis kearifan lokal, alat peraga dalam pendidikan gizi, edukasi gizi dan konseling, aplikasi media komunikasi gizi dan terapi gizi di rumah sakit atau puskesmas, serta implementasi pendidikan gizi pada berbagai kelompok. Adapun materi pembelajaran pertemuan 1 sampai 14 adalah kontrak belajar mengajar ruang lingkup komunikasi di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kompetensi dan skill yang dibutuhkan edukator gizi. Pertemuan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pendidikan gizi. Pertemuan keempat, teori, motivasi, dan perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam perencanaan gizi. Pada pertemuan kelima, desain pendidikan gizi. Pertemuan keenam, proses komunikasi dan edukasi gizi dan efek komunikasi. Pertemuan ketujuh, pembuatan media komunikasi dan edukasi gizi. Pertemuan ke-8, edukasi gizi efektif dalam berbagai kelompok. Pertemuan ke-9, metode pendidikan gizi yang efektif. Pada pertemuan ke-10, metode Emo-Demo dan media berbasis kearifan lokal. Pertemuan ke-11, alat peraga dalam pendidikan gizi. Pertemuan ke-12, edukasi gizi dan konseling. Pertemuan ke-13, aplikasi media komunikasi gizi dan terapi gizi di rumah sakit atau puskesmas. Pertemuan ke-14, implementasi pendidikan gizi pada berbagai kelompok. Adapun daftar referensi untuk mata kuliah ini yang utama adalah 8 referensi utama ini buku dan dibarengi dengan video ataupun jurnal. Untuk yang utama, yang pertama adalah Nutrition Education Linking Research, Contento tahun 2016, lalu Global Alliance for Improvement Description of Emo-Demo Activities dari London School of Hygiene, lalu buku Pendidikan dan Konsultasi Gizi oleh Suparyasa, buku ajar IPDF yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen, lalu Phantom Project Modul 3, Nutrition Education and Counseling, lalu buku ajar pengembangan media promosi kesehatan oleh EMA, lalu buku promosi kesehatan dan perilaku kesehatan oleh Noto Atmojo tahun 2012. Sistem dan media pembelajaran pada mata kuliah komunikasi dan edukasi gizi yang pertama dengan sinkronus atau daring. Ini mulai berlaku sejak pandemi COVID-19 tahun 2020. Adapun media yang kami pakai adalah Google Meeting dan Zoom. Pada saat perkuliahan, mahasiswa bersama dosen akan berdiskusi di mana dosen dengan menggunakan metode ceramah mengulas materi komunikasi dan edukasi gizi. Sebagai umpan balik, mahasiswa di akhir sesi akan diminta untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Dan yang kedua, atau dosen memberikan kuis yang bisa diakses lewat Google Form atau Quizizz atau media lainnya. Adapun tampilan Leeds UPN Veteran Jakarta adalah seperti ini, di mana untuk mata kuliah komunikasi dan edukasi gizi dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen, khususnya dengan tampilan seperti ini. Untuk self-directed asynchronous atau luring, mahasiswa kami minta untuk membaca kembali materi atau PowerPoint yang telah diberikan, buku yang juga sudah dibagikan, baik cetak ataupun dia bisa akses melalui internet, video dan jurnal oleh dosen di mana pada LMS e-learning UPN Veteran Jakarta yaitu Leeds. Lalu mahasiswa bisa membaca dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen melalui e-learning UPN Veteran Jakarta. Adapun bobot penilaian untuk satu orang mahasiswa atau semua mahasiswa, untuk UTS bobotnya adalah 35%. Untuk UAS bobotnya adalah 40%, lalu kuis dan tugas individu itu sekitar 25%. Untuk penilaian tugas presentasi, kami juga punya rubrik penilaian tersendiri. Dan berikut RPS atau tabel rencana pembelajaran semester untuk 1 semester mata kuliah komunikasi dan edukasi gizi. Di mana setiap pertemuan kami sudah membuat sebagai tim indikatornya dan kriteria dan tekniknya sampai setiap pertemuan berapa bobotnya. Seperti ini minggu pertama pertemuan 1 bobotnya adalah 6,9%. Itu juga minggu kedua sampai nanti di akhir perkuliahan.
Sekian paparan atau sharing rencana pembelajaran semester dari saya. Kiranya boleh menjadi pertimbangan Bapak Ibu asesor dalam memberikan saya kesempatan mendapatkan sertifikasi dosen tahun 2021. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan melanjutkan materi komunikasi dan edukasi gizi yang kita sudah pelajari sebelumnya terkait proses komunikasi. Hari ini kita akan belajar terkait edukasi dan konseling gizi. Saya akan share screen materi saya. Sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, konseling gizi merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang tujuannya untuk membantu masyarakat, kelompok atau individu supaya menyadari ya dan mampu mengatasi apa yang menjadi masalah kesehatan dan gizi yang dialaminya. Nah, menurut Kamus Gizi tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Persagi, konseling gizi adalah sebuah proses komunikasi dua arah. Ya, jadi tidak hanya dari si konselor itu sendiri atau si ahli gizi, tapi juga dengan responden ya atau pasien atau klien untuk membantu klien untuk mengenali dan apa yang menjadi bagaimana mengatasi masalah gizi. Nah, berdasarkan Persagi 2010 yang mendefinisikan konseling itu suatu bentuk pendekatan. Jadi bukan bersifat menggurui ya, tidak seperti penyuluhan. Jadi lebih ke pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu ya sekali lagi dan keluarga. Kenapa? Karena mungkin pada saat terjadinya konseling atau dilakukannya konseling, mungkin responden ditemani oleh anggota keluarganya, misalnya lansia ya. Jadi ditemani untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya yang mengetahui dirinya lebih paling detail, yang paling baik adalah si responden itu sendiri ya dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan gizi yang dihadapi. Nah, harapannya apa? Ketika dilakukan konseling dan setelah proses konseling itu terjadi, kita berharap individu dan keluarga itu mampu mengambil keputusan ya atau langkah apa yang dilakukan supaya masalah gizi yang ada itu dapat diatasi, termasuk perubahan pola makan. Ya, ini masuk dalam ranah perubahan perilaku ya, serta memecahkan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup sehat. Karena sebelumnya kita sudah pelajari ya bahwa seseorang yang bersifat persuasi itu akan lebih mudah ya mengerjakannya. Jadi di sini setelah dikonseling si individu dan keluarga itu sendiri mampu memecahkan masalah yang ada, khususnya masalah gizi yang dialami. Nah, Sukaryasa tahun 2012 itu membuat sebuah tujuan konseling gizi. Dia mendefinisikan yang pertama, membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah ya. Lalu memberi alternatif pemecahan masalah. Nah, nanti dia akan merumuskan kira-kira atau mulai berpikir, oh masalah saya seperti ini dan saya harus merubah perilaku atau pola makan seperti ini ya. Nah, melalui konseling gizi atau konseling klien dalam berbagai masalah tadi, kita bisa tahu nih atau mereka tahu akhirnya apa yang menjadi penyebab masalah, lalu bagaimana cara memperoleh informasi tentang cara mengatasinya. Ya, jadi sekali lagi konseling itu tidak bersifat menggurui ya atau tidak bersifat satu arah seperti penyuluhan. Nah, lalu menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Ya, jadi kebiasaan hidup. Jadi ada sebuah perubahan perilaku. Nah, kita berharap atau Sukaryasa ini melihat bahwa harapannya konseling gizi ini dapat merubah pola hidup, pola aktivitas, dan juga pola makan. Ya. Nah, selain itu juga tujuan konseling gizi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu dan atau keluarganya tentang gizi. Ya, lalu mendapatkan informasi pengetahuan tentang gizi
diet ya, diet dan kesehatan. Siapa saja yang menjadi sasaran atau klien daripada konseling ini? Menurut Persagi tahun 2010 ada 3 ya. Yang pertama, klien yang memiliki masalah kesehatan terkait dengan gizi. Misalnya lansia yang mengalami hipertensi atau remaja putri yang sedang mengalami anemia atau mungkin ibu yang sedang memiliki anak balita yang mengalami stunting ya atau mungkin kurang energi kronik. Lalu ada yang kedua, klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Jadi konseling ini tidak hanya untuk orang-orang yang sudah menderita sakit ya, tapi bisa saja Bu, misalnya ketika Anda nanti di puskesmas, Bu atau Pak gitu ya, pada saat Anda mungkin nanti PKL atau kerja di puskesmas atau rumah sakit, dia mau bertanya atau klien atau respondennya mau bertanya dalam bentuk upaya pencegahan. Ya, biasanya misalnya remaja ya, misalnya remaja putri gitu ya. Gimana sih caranya saya tidak kegemukan gitu. Padahal Anda lihat, loh ini nggak gemuk, kenapa dia bertanya atau konseling tentang kegemukan. Nah itu bisa saja caranya dia atau dia memang bertujuan konseling untuk melakukan tindakan pencegahan. Ya, jadi sekali lagi konseling bukan hanya orang-orang yang menderita sakit, tapi bisa saja untuk melakukan tindakan pencegahan. Lalu yang ketiga, klien ini ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang optimal. Kalau kita bicara manfaat konseling itu cukup signifikan ya. Yang pertama, membantu klien untuk mengenali permasalahan kesehatan dan gizi yang dihadapi. Ya, jadi kita harus sadarkan gitu. Sebenarnya ketika orang datang itu konseling sebenarnya dia sudah sadar dia punya masalah, ya, sehingga kita membantu mengarahkan ya dan mengenali lebih lanjut. Lalu membantu si klien itu mengatasi masalahnya. Ya. Jadi implikasinya ketika seorang datang konseling ya berarti kita punya presupposisi dia itu siap untuk mengubah hidupnya. Ya walaupun tidak semua ya, tapi kita punya presupposisi dia mau keluar dari masalah gizi tersebut. Lalu yang ketiga, mendorong klien untuk mencari cara bagaimana cara memecahkan masalahnya. Ya. Jadi tadi saya bilang, biarkan dia bercerita, lalu kita berikan alternatif, ini pemecahan masalahnya, A, B, C, D, dan sebagainya. Silahkan, biarkan dia yang menentukan, ya, kecuali dia ragu ya, kita bisa beri arahan. Tapi sebaiknya dia sendiri yang mencari cara, bagaimana memecahkan masalah. Karena yang paling tahu dirinya, pola hidup, pola makan, dan sebagainya adalah si klien tersebut. Lalu mengarahkan klien untuk memilih cara yang paling sesuai, lalu membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Jadi kalian harus punya pola pikir nih ya, mulai dari sekarang terlepas dari obat ya, ataupun ini konsumsi orang, sebenarnya seseorang atau manusia itu bisa sembuh karena dia punya tubuhnya, imunnya bekerja ya, walaupun dibantu dengan obat. Jadi dari mana imun itu bisa bekerja dengan baik dan maksimal? Berdasarkan dari makanan ya ataupun gizi yang telah dikonsumsi dari makanan. Nah, kalau kita lihat konseling dalam komunikasi, sebenarnya konseling itu bagian ya dari komunikasi. Hampir sama sebenarnya prinsipnya dengan komunikasi secara umum ya, bahwa si encoder ataupun di sini yang berdiri adalah konselor ya, Anda atau saya atau nanti yang sebagai nutrisionis, lalu sasaran atau decodernya adalah klien, di mana nanti ini ada dua arah ya. Si klien memberikan pesan, lalu kita tangkap, lalu nanti di akhir setelah dia sharing kita berikan pengetahuan gizi ya. Nanti silahkan dia memutuskan. Nah, saluran atau medianya juga banyak ya. Bisa lewat leaflet, booklet ya, pada saat kita menjelaskan atau mungkin food model ya dan sebagainya ya. Hampir sama ya. Jadi unsur komunikasi itu ada dalam konseling. Nah, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling? Yang pertama, kita harus tentukan tujuan komunikasinya. Ya tadi saya bilang, kita berharap kita itu bersifat persuasi, mengajak, dan akhirnya timbul rasa kesadaran dalam diri si klien itu. Ya. Lalu yang kedua, pahami isi pesan yang akan kita sampaikan dalam komunikasi. Jadi sebaiknya misalnya leaflet yang Anda pegang atau booklet yang Anda punya terkait masalah gizi itu harus Anda kuasai. Ya.
Lalu yang ketiga, samakan persepsi. Persepsi dengan si klien. Supaya apa? Supaya bisa berbicara dengan bebas dan berkomunikasi ya dalam pengertian yang sama tentang pokok bahasannya. Lalu keempat, gunakan komunikasi verbal ataupun nonverbal ya, bisa dengan kata-kata, kalimat atau bahasa tubuh ya untuk mencapai tujuan komunikasi. Nah, tadi yang kelima, gunakan alat bantu yang sesuai kebutuhan ya, tergantung apa yang tersedia dan apa yang Anda miliki ya, bisa leaflet, food model atau mungkin benda asli atau mungkin video ya untuk proses terjadinya penyalit dan yang lainnya ya. Lalu yang keenam, berikan informasi secukupnya ya, tidak kurang atau tidak lebih. Nah, ini ya, membangun dasar-dasar konseling, yang pertama kita harus tahu ada faktornya. Yang pertama ya, keterampilan komunikasi konselor. Tapi Anda jangan berkecil hati gitu ya, ketika Anda nanti sebelum PKL atau misalnya ada saudara yang bertanya, Anda jangan meragukan kemampuan Anda gitu ya. Jadi keterampilan itu akan berjalan atau semakin baik ketika seorang itu semakin sering mempraktekannya dan membaca beberapa literatur ya. Lalu sambut klien dengan salam atau dengan ramah ya. Jadi dia datang dengan kondisi sakit atau misalnya ini mencegah dari misalnya penyakit, maka Anda harus sambut ya. Seseorang yang disambut dengan salam atau dengan ramah itu akan merasa diterima ya. Lalu persilahkan duduk ya, silahkan duduk Bapak Ibu, lalu Anda bisa menciptakan situasi yang menyenangkan ya, lalu membuat sebuah suasananya itu nyaman ya, bisa membangun rasa percaya, terbuka atau jujur ya, misalnya boleh diceritakan kepada saya nggak akan berikan kasih tahu ke saudara Anda dan lain ya. Lalu beri waktu yang cukup untuk bercerita, lalu tunjukkan profesionalisasi Anda, lakukan probing, probing itu menggali, lalu menjelaskan apa yang menjadi tujuan konselingnya. Lalu konseling gizi dan NCP apa saja yang yang diperoleh untuk menggali permasalahan? Pertama, data antropometri ya, tapi tidak selalu harus semua ya. Jadi tidak selalu harus semua ya. Jadi bisa saja antropometri, biokimia, klinis, riwayat makan, dan riwayat personal. Jadi bisa saja, Bu, apakah harus kelima-limanya? Enggak, bisa 2 atau 3, tapi minimal 2 ya. Jadi supaya kita tahu karakteristik mereka. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengkaji status gizi berdasarkan data atau parameter antropometri? Ya, bisa dari indeks massa tubuh yang paling gampang ya. Ada timbangan, ada penghitung tinggi badan ya, mikrotoa ya, bisa berat badan, tinggi badan atau lila ya, lingkar lengan bisa dengan meteran. Lalu ada LOLA, lingkar otot lengan atas. Lalu ada RLPP, rasio lingkar pinggang pangkul. Lalu ada lingkar perut atau lipatan tricep ya. Ya, bagaimana dasar-dasar konseling gizi? Kita harus bangun dulu, lalu yang kedua digali, yang ketiga menegakkan diagnosis, maka pada saat memberikan intervensi, kita yang keempat memilih rencana intervensi, memperoleh komitmen, lalu melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, bedanya edukasi gizi dan konseling gizi, kalau edukasi ya kalau saat kita belajar edukasi gizi hanya transfer ilmu pengetahuan. Kalau konseling gizi kita sudah berharap ke perubahan sikap dan perilaku. Ya, kalau edukasi gizi bermainnya di pengetahuan, edukasi gizi itu vertikal, sedangkan konseling horizontal. Lalu yang dihadapi konsultan adalah masalah klien di edukasi gizi, sedangkan di konseling adalah yang dihadapi konselor adalah klien. Nah, fokusnya apa? Yang pertama perubahan pola makan, makanan yang boleh dan tidak boleh, hambatan yang mungkin terjadi, perubahan perilaku, lalu catatan medis dan konseling gizi lainnya. Nah, ini ya, saya pikir supaya saya dapat feedback dari Anda ya, ini salah satu tampilan di internet ya. Jadi sekarang konseling itu tidak harus tatap muka ya, karena kemajuan zaman, apalagi kita di era 4.0, jadi konseling itu bisa saja sekarang by online ya. Seperti ini saya screenshot dari internet ya. Jadi ada list konsultan
ya. Jadi tinggal pilih gitu ya bidang konsultasinya, mau masalah gizi bayi, anak, remaja atau lansia, ya. Ini sudah ada. Jadi sekali lagi tidak terbatas di puskesmas, sekarang sudah kita bisa by online ya, konsultasi online atau mungkin media sosial. Nah, tugas Anda di akhir perkuliahan ini ya, saya minta Anda membuat evaluasi ya fitur konseling gizi yang tersedia di aplikasi edukasi dan konseling gizi di Gizi Nusantara. Lalu apakah menurut Anda dan kelompok Anda ya proses konseling gizi ini sudah sesuai dengan langkah konseling gizi yang tepat? Lalu yang ketiga, bagaimana dengan teknik komunikasinya ya? Bagaimana cara penyampaian materinya? Apakah sudah tepat atau tidak? Lalu kira-kira Anda membuat atau Anda dan kelompok Anda buat dalam bentuk testimoni yang mungkin bisa diposting dan tag di Instagram Gizi Nusantara. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Saya mengingatkan nanti jangan lupa delete nanti di mata kuliah kita ini jangan lupa mengisi absensi ya. Lalu ada video, Anda bisa lihat video tutorial konseling gizi ya, bisa menjadi bahan tambahan Anda untuk belajar ya. Ini bisa lebih menjelaskan. Ini saya ambil dari prodi atau program studi gizi Unimus ya sebagai referensi Anda ya. Selain tugas tadi, nanti jangan lupa minta tolong si pen atau ketua kelasnya untuk koordinasi ke teman-temannya untuk mengisi ya respon umpan balik dari saya di Quizizz. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir berarti cukup jelas ya hari ini, kira-kira ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin atau nanti jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom chat yang di leads. Jika tidak ada dan cukup jelas, mungkin minta tolong untuk on cam ya. Bagaimana dengan Safira? Apakah ada kendala sinyal dengan Raikan untuk on cam? Oke, oke. Sudah semua on cam, mungkin sebagai bentuk PJJ ya. Saya minta tolong si pennya ya. Ya, saya pikir karena sudah selesai dan cukup jelas tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini perkuliahan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih, selamat siang.